Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke pertemuan ke-17, yaitu pada materi teks eksposisi. Jadi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, kita sudah masuk pada kompetensi dasar 43, yaitu mengembangkan isi teks eksposisi. Yang kita bahas adalah indikator 431, melengkapi tesis dengan argumen. Jadi indikator ini kita bahas dua pertemuan, yaitu pertemuan 17 dan pertemuan 18. Untuk pertemuan 17 kali ini saya hanya menyampaikan materi, kemudian silakan Anda pahami konsep materi yang ada dengan membaca contoh-contoh yang ada pada buku paket. Nanti di pertemuan ke-18 Anda kerjakan evaluasi dari indikator 431 ini. Baik, materi pokoknya ya. Teks eksposisi dikembangkan berdasarkan gagasan pokok yang dinyatakan dalam tesis. Jadi tesis dalam teks eksposisi itulah gagasan pokok ya, seperti itu maksudnya. Nah, untuk menguatkan pendapat tersebut digunakanlah argumen-argumen. Nah, jadi argumen-argumen itu berisi gagasan-gagasan penjelas. Jadi tesis sama saja dengan gagasan pokok. Nah, gagasan penjelas itu berupa argumen-argumen yang mendukung gagasan pokok. Nah, untuk lebih jelasnya terkait itu, gagasan pokok atau tesis dan gagasan penjelas yang berisi argumen-argumen, nah, kita lihat teks yang berjudul Pembangunan dan Kerusakan Lingkungan. Nah, teksnya itu ada pada buku paket ya. Dia ada pada halaman 56, judulnya Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Nah, ini kalau kita lihat ini ada berapa paragraf? 1, 2, 3, paragraf 4, paragraf 5, paragraf 6, paragraf 7. Nah, tiap paragraf ini pasti berisi tesis atau gagasan pokok. Kemudian gagasan pokok tersebut dijelaskan oleh argumen-argumen. Itulah yang disebut dengan gagasan penjelas. Nah, sekarang kita lihat seperti apa pengelompokannya. Nah, ini paragraf pertama, gagasan pokoknya ini. Silahkan Anda baca sendiri nanti. Nah, ini ada di awal paragraf ini. Kalau kita lihat ya, dia berada di awal paragraf. Nah, ini yang ini ya, ini. Nah, berarti kalimat-kalimat setelahnya itu adalah gagasan-gagasan penjelas. Kemudian paragraf kedua, gagasan pokoknya juga ada di awal. Ini gagasan penjelasnya, ini cukup satu kalimat yang menjelaskan tentang ini. Kemudian paragraf ketiga ini sama ya. Ini gagasan pokok, kemudian gagasan penjelasnya ini. Anda silakan nanti baca sendiri supaya kita tidak terlalu panjang dalam penyampaian video. Nah, kalau paragraf 4 ya, kita lihat gagasan pokoknya ini ada di akhir ya. Nah, coba kita cek paragraf keempat, gagasan pokoknya itu dia di akhir. Ini gagasan pokoknya. Nah, bencana longsor dan banjir disebabkan oleh perusakan hutan. Nah, argumen yang mendukung gagasan ini apa? Bencana itu ini datanya ada 330 banjir, ada 69 tanah longsor. Nah, ini jadi dia di akhir gagasan pokoknya ya. Nah, jadi bisa di awal bisa di akhir. Nah, kemudian paragraf 5 lanjut seperti ini, paragraf ke-6 ini, dan paragraf ke-7 ini. Nah, nanti Anda bisa download di Google Classroom materi ini. Nah, kemudian silakan Anda simak atau pelajari dengan baik terkait bagaimana menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dari teks ini yang ada di buku pada halaman 56. Nah, jadi untuk pertemuan ke-17 ini cukup Anda pelajari saja dulu ini ya. Ini Anda baca baik-baik, kemudian sesuaikan dengan slide saya tadi. Oh, seperti ini gagasan pokoknya, seperti ini yang disebut gagasan penjelas. Intinya adalah gagasan pokok itu berupa tesis, dia inti dari sebuah paragraf, sedangkan gagasan penjelas itu berisi argumen yang menjelaskan tentang gagasan-gagasan pokok tersebut. Baik anak-anakku sekalian, untuk kegiatan evaluasinya ya, temukan gagasan pokok dan gagasan penjelas setiap paragraf dalam teks. Upaya melestarikan lingkungan hidup dengan mengisi tabel pada lembar kerja indikator 431. Jadi evaluasi ini nanti Anda kerjakan pada pertemuan ke-18 ya. Jadi ini dikerjakan pada pertemuan ke-18. Teksnya itu ada di buku paket. Ini teksnya yang ini
ya. Nah, kita ini tesnya upaya melestarikan lingkungan hidup. Ini ada 8 paragraf. Nah, tiap paragraf silahkan tentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas, ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, nanti ada di lembar kerja, ya. Ada di lembar kerja indikator 431, ya. Ini ada nama siswa NIS kelas. Nah, silahkan di sini paragraf 1 gagasan pokoknya apa, gagasan penjelasnya apa, ya. Jadi gagasan pokok cukup 1 kalimat, gagasan penjelas yang bisa 1, 2, 3 atau 4 kalimat sampai paragraf ke-8. Nah, ini tugas ini, ya, nanti Anda upload di sini di pertemuan 18. Sekarang kan pertemuan 17. Cukup Anda isi daftar hadir, kemudian download materi, kemudian pelajari bagaimana cara menentukan itu. Nah, pelajari ya cara menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Jadi materi itu isinya di sini ada PowerPoint dengan lembar kerja. Jadi bisa di-download memang lembar kerjanya untuk di kerja-kerja. Nah, nanti setelah selesai Anda upload di pertemuan ke-18. Jadi pertemuan ke-18 saya tidak sampaikan lagi video karena di sini hanya mengumpulkan tugas sesuai dengan evaluasi yang sudah ada pada indikator 431. Jadi waktu Anda untuk mengerjakan panjang, Jumat, Sabtu, Senin, ada 3 hari waktu Anda untuk menyelesaikan ini tugas indikator 431. Sekali lagi saya sampaikan bahwa tugas diupload pada pertemuan ke-18. Jadi di pertemuan ke-18 saya tidak sampaikan lagi video pembelajaran. Anda langsung saja masuk ke Google Classroom untuk menyelesaikan tagihan berupa tugas indikator 431. Baik anak-anakku sekalian, demikianlah penyampaian saya atau penjelasan saya terkait materi kita untuk pertemuan 17 dan 18. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.